Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Hendrik Ceker, ya, yaitu salah satu channel yang mengupas tuntas seputar dunia trading, teknik trading, dan live entry. Pada video kali ini saya share atau berbagi tentang bagaimana cara entry menggunakan modal kecil, dan di sini juga saya sertakan entry secara live untuk teman-teman semuanya. Dan video kali ini akan saya buat per episode ya. Video kali ini yang saya buat adalah episode pertama. Kemungkinan besar akan saya buat episode-episode selanjutnya ya. Untuk itu teman-teman jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video saya ini agar saya selalu bersemangat dalam berbagi teknik seputar dunia trading forex ya. Tonton video ini sampai habis, jangan secara rinci tentang entry, target profit, di mana kita harus entry, di mana kita meletakkan taking profit, dan tentunya level-level mana kita harus entry di situ ya. Untuk itu simak dulu entry saya ini trading secara live. Setelah ini nanti terjadi taking profit, maka saya akan menjelaskan ke teman-teman semua di mana saya harus entry, dan di situ ada penjelasan secara lengkap. Oke, selamat menyaksikan video saya ini. Mudah-mudahan Anda paham apa yang saya jelaskan dan tentunya bermanfaat untuk teman-teman semua. Selamat menyaksikan.
Oke, teman-teman, pada video kali ini saya akan coba tes, yaitu dengan modal 20 US dollar, di mana modal ini adalah sistem cash management, dan setiap kali saya entry saya akan lakukan secara live, dan itu pun juga akan saya lengkapi dengan tekniknya, cara entry-nya ya. Untuk itu teman-teman, sebelum menonton video ini sampai habis, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa di share, like, komen ya. Dan tentunya komennya yang bersifat membangun ya, agar saya tetap semangat dalam berbagi analisa di dalam trading forex, dan tentunya ilmu yang saya bagikan ini bermanfaat atau tidaknya, tentunya ini akan menambah wawasan kepada trader-trader semuanya ya. Oke, saya lakukan analisa atau trading ini menggunakan Android ya, dimana saya akan mempermudah teman-teman karena kebanyakan tidak mungkin trading membawa laptop atau PC, dan ini saya gunakan Android ya, seperti itu. Baik teman-teman, kenapa saya entry atau melakukan entry sell di pair GBP US dollar, dan saya profit 49 US dollar, hampir 50 US dollar ya, atau kurang lebih hampir 300% dari modal ya. Jadi yang perlu kita perhatikan bahwasanya adalah kita perhatikan dulu di time frame besarnya ya. Di video saya yang pertama tadi saya sudah menjelaskan di time frame besarnya, sudah saya perlihatkan entry saya. Kenapa saya entry sell di area sini ya. Baik, yang pertama saya punya analisa atau technical analysis, di mana ini adalah kurang lebih hampir terbentuk chart pattern double top ya, atau double top ya tentunya, untuk di time frame H4. Langkah yang pertama tentunya. Dan langkah yang kedua, saya punya analisa juga bahwasanya pada hari Senin kemarin ini terjadi gap up pada pair GBP US dollar. Tentunya pada gap up tersebut kemungkinan besar pasar ini setelah mencapai titik bottomnya, maka dia akan menutup gap tersebut ya, entah 1-2 hari, bahkan 1-2 bulan, 1-2 minggu dia akan menutup gap ya. Terus setelah saya melihat di time frame H4, fungsinya apa melihat time frame H4? Fungsinya adalah kita melihat tren yang standar dulu ya, bisa melihat daily ya, di daily, kemudian di weekly ya, di weekly, dan seterusnya ya. Saya lihat gunakan, biasanya saya H4 terlebih dahulu karena modalnya kecil ya. Setelah H4 saya akan bergeser di time frame H1. Ada apa di time frame H1 ya? Di time frame H1, di time frame H1 sama masih seperti pola H4. Kemudian setelah H1 kita bergeser lagi di time frame M30 ya. Masih sama polanya seperti H4, namun ini berbeda sedikit, di mana ya di time frame M30 ini ada pengerucutan candle ya. Pengerucutan candle itu seperti apa? Seperti ini. Ini saya menjelaskan ke teman-teman semua berdasarkan bahasa saya pribadi, tidak perlu menggunakan bahasa formal seperti bahasa trading, seperti trader-trader keren atau trader-trader handal di luar sana. Intinya supaya saya gunakan bahasa saya ini agar teman-teman lebih memahami apa yang saya sampaikan menggunakan bahasa kita sendiri. Oke. Nah, di sini ada pengerucutan candle ya, pengerucutan candle di sini di time frame M30. Di time frame M30 ya. Kita gunakan trend line M30 seperti ini. Kemudian satu itu, yang kedua kita punya power ya. Ini seller sudah masuk nih. Ini seller sudah masuk. Nih. Seller sudah masuk dengan besarnya seperti ini. Maka saya tadi melakukan entry sell di sini ya. Saya melakukan entry sell di sini. Melakukan entry sell di sini dan taking profit di situ tadi, ternyata terjadi taking profit. Nah, kenapa saya entry sell di sini? Ini sudah dihantarkan oleh power candle-nya atau
kekuatan seller lebih besar, dia memakan 1,5 candle, maka saya berani entry sell berdasarkan pengerucutan candle ini ya, dengan acuan trendline di situ. Terus saya averaging melakukan entry di situ ya. Terus kita bergeser lagi ke M15. Nah, di M15 ini terlihat jelas power candlenya. Ini memakan 1, 2, 3, 4, 3,5 candle dimakan dia ya. Setelah dimakan, kita juga punya acuan lain ya. Di sini kita punya acuan, yaitu ada divergen. Maaf salah. Divergen tadi di M30 ya. Loh, di time frame berapa ya divergen tadi ya? Saya punya divergen tadi. Bentar. Oh enggak divergen. Nah, bergeser lagi ke M5. Oh, di M5 ada divergen. Nah, di M5 ini ada divergen. Divergen bearish. Nah, divergen itu seperti ini. Jadi divergen itu Anda bisa gunakan maaf salah terus nih. Divergen ini Anda bisa gunakan apa namanya, indikator stokastik berdasarkan dan candlestick ya. Nah, di sini high, di sini higher high ya. Kemudian di stokastiknya ini high, di sini lower high ya. Kemungkinan besar dia akan terjadi breakdown ya di situ. Dan selanjutnya ini dihantarkan oleh power candle ini. Di sini boleh entry ya. Di sini di M5 ini kalau kita sudah gunakan sistem divergen seperti ini dengan analisa H4, H1, M30, M15, kita akan bergeser ke time frame lebih kecil untuk konfirmasi entry. Nah, inilah penjelasan yang saya jelaskan ke teman-teman semua, konfirmasi entry di dalam candle. Nah, di sini sudah ada terkonfirmasi terbentuknya resisten, ini resisten, ini resisten. Kemudian ada penolakan dan terbentuklah seller masuk di sini, candle merah ini seller ya di sini. Ini terbentuk divergen. Biasanya pergerakan dari power candle yang terbentuk ini bisa kita ukur untuk melakukan entry ya. Di sini menggunakan Fibonacci retracement ya. Ini kita geser. Nah, acuan kita entry kan di candle ini, candle merah ini ya. Maka kita ukur menggunakan Fibonacci retracement. Kita akan masuk di area 50 dan 61. Nah, inilah area entry kita nih. Nah, ini masuk area entry kita. Nah, kita masuk di situ. Stop lossnya di mana? Stop lossnya di resisten. Stop lossnya di area sini ya. Stop lossnya di garis merah ini, titik 3 ini stop lossnya. Nah, taking profitnya di mana? Taking profit itu normalnya yang pertama adalah di sini, di support ya, di support sini. Yang kedua di area sini. Pokoknya di titik-titik support resisten tersebut ya. Nah, nih, ini ada support, ini ada support. Nah, itulah titik-titik untuk melakukan kita entry di situ ya. Jadi intinya kita melakukan trading itu harus selalu beralih ke beberapa time frame di situ ya. Dan di sini juga terjadi gap. Kemungkinan besar harga akan menutup gapnya, entah 1-2 minggu, 1-2 bulan, 1-2 hari di situ akan menutup gap di situ ya. Jadi penjelasan saya ini tentang gimana caranya kita akan melakukan entry dengan full margin dan berdasarkan konfirmasi candle yang terjadi di situ ya. Oke, terima kasih. Ini episode
satu dengan modal 20 US dollar. Nantikan episodenya yang kedua dengan modal yang sudah bertambah 69 US dollar ya. Oke. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe, like, share, komen ya, agar saya tetap dan selalu bersemangat dalam berbagi analisa, berbagi teknik, berbagi trik-trik entry di dalam trading forex. Karena bisnis yang paling menguntungkan, bisnis yang paling mudah adalah trading forex online. Kita bisa melakukan dimanapun, kapanpun, dan saat terjadi bencana atau apapun kita masih bisa melakukan bisnis. Oke, terima kasih sudah menonton. Salam profit, salam withdraw luar biasa. Sampai bertemu lagi di episode kedua. Terima kasih.